Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Review Story. Story kali ini aku bakal ngebawain film anime lagi dan lagi. Film ini terkesan masih sangat baru brojol karena hadir di Netflix tahun 2021. Berjudul Belle, yang disutradarai oleh Mamoru Hosoda. Film ini telah tayang secara perdana di Festival Film Bergengsi Cannes ke-74 pada program Cannes Premiere. Film ini berkisah tentang perempuan bernama Suju, seorang siswi SMA berumur 17 tahun yang tinggal di desa bersama ayahnya. Selama bertahun-tahun, ia hidup menutup diri. Suatu hari, ia masuk ke dalam You, sebuah semesta virtual dengan 5 miliar anggota di internet. Di dalam virtual tersebut, Suju menjadi seorang penyanyi kelas dunia bernama Belle. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum pernah menonton filmnya, dipersilakan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Karena dalam film ini akan mengandung banyak sekali spoiler film. Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Film diawali dengan perkenalan sebuah aplikasi digital baru bernama Hiu. Aplikasi ini kurang lebih mirip virtual reality atau metaverse di zaman sekarang, di mana penggunanya sudah ada sekitar 5 miliar orang. Dengan sinkronisasi suara, aplikasi ini dapat berbagi tubuh. Pengguna dalam aplikasi ini disebut sebagai AS yang dapat secara otomatis dibuat sesuai dengan informasi biometrik si pengguna tersebut, di mana di aplikasi ini kamu dapat memulai hidup baru sebagaimana dirimu yang lain. Lalu diiringi dengan nyanyian dari seorang user yang merdu menaiki paus, film ini pun dimulai. Pagi hari yang cerah, seorang gadis tergesa-gesa bangun dari tidurnya untuk berangkat sekolah. Lalu di HP-nya terbuka sebuah percakapan dari aplikasi You yang mengatakan bahwa Belle menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Lagu dan suara yang dihasilkan begitu unik. Singkat cerita, sampailah Suju di sekolah. Bersama temannya bernama Hiro, ia dari atas melihat sebuah keramaian hari orientasi siswa baru. Mereka melihat seorang peniup trompet yang cantik dengan kaki jenjang dan menjadi primadona sekolah, bernama Luka. Selain cantik, Luka ini juga siswa yang pintar, bahkan sampai jadi ketua kelas. Berbanding terbalik sekali dengan Hiro dan juga Suju, yang sama sekali tidak cantik dan tidak tenar di sekolah. Di samping itu, ada grup kano, di mana anggotanya hanya satu, yaitu Kamishin, seorang atlet kano internasional. Sayangnya, dia orang yang aneh dan lebih ke arah suak gitu. Jadi banyak orang yang tidak mau bergabung dengan klubnya. Ada pula seorang pemain basket sekolah yang memiliki banyak karisma bernama Shinobu. Dia adalah teman semasa kecil Suju. Ia yang menemani Suju saat kehilangan ibunya 6 tahun lalu saat menyelamatkan seorang anak-anak. Bahkan Shinobu pernah melamar Suju saat kecil dengan mengatakan akan melindungi Suju. Hal itu membuat Suju menyukai Shinobu. Namun saat beranjak dewasa, beranjak dewasa enggak tuh. Suju lebih memilih untuk tidak dekat dengan Shinobu karena merasa ia tidak sebanding dengan Shinobu. Dalam perjalanan pulang, Suju mengingat sosok ibunya yang sangat dekat dengannya. Banyak kenangan bersamanya dari mulai makan keluarga bersama, bermain di taman. Ibunya pun mengajari Suju untuk bermain piano, bernyanyi, dan mengaransemen lagu. Namun saat dia dewasa, bakat tersebut mulai ditinggalkan oleh Suju, termasuk saat acara paduan suara di kelasnya. Ia merasa begitu sendirian dan merasa bahwa ibunya begitu tega kepada dirinya, meninggalkannya sendiri dengan seorang ayah saja. Maka dari itu ia lebih memilih untuk mengubur dalam-dalam kenangan tersebut. Suju tumbuh menjadi gadis yang tidak percaya diri tanpa ada dukungan dari sang ibu. Sore hari saat sekolah bubar, tiba-tiba ia ditarik oleh teman-temannya untuk karaoke satu kelas. Acaranya memang sangat meriah dengan lagu yang diputar dari seorang artis dari aplikasi You bernama Peggy Sue. Tiba-tiba Suju diberikan mic dan disuruh untuk bernyanyi. Namun saat itu nyalinya belum berani sehingga ia melemparkan semua mic yang diberikan lalu berlari untuk pulang. Saat perjalanan pulang, ia sebenarnya mencoba untuk bernyanyi, namun suaranya terdengar bergetar dan ia mulai muntah karena ada trauma yang ia rasakan. Kemudian Hiro menyampaikan pesan lewat HP untuk menyuruh Suju mencoba aplikasi baru bernama You. Sesampainya di rumah, ia langsung mencoba aplikasi tersebut. Ia memasukkan nama bernama Belle, di mana nama tersebut adalah nama arti dari namanya Suju sendiri. Namun ia tambahkan di belakangnya menjadi Belle. Lalu saat melakukan biometrik, ia menggunakan foto bersama teman-temannya saat foto di mana ada luka di sampingnya. Sehingga ketika selesai mendeteksi wajah yang ditampilkan, Suju ini agak sedikit mirip dengan luka, namun dengan bintik-bintik coklat khas yang dimiliki Suju.
Meski awalnya ragu, akhirnya Suju pun selesai mendaftar dan mulai memasang peralatan agar tubuhnya dapat bergabung dengan U-Reality. Saat mulai masuk aplikasi tersebut, hebatnya ia dengan lancar bernyanyi. Meskipun pada hari pertama banyak yang menilai dia dengan sebutan aneh. Namun ia tetap bisa mengeluarkan suaranya yang selama ini tidak bisa diucapkan saat di dunia nyata. ルックスは悪くないけど何そのそばかす面気持ち悪いやめろSaat selesai bernyanyi, ia disambut dengan senang oleh seorang karakter berbentuk malaikat kecil, imut gitu, dan itulah fans pertama Belle alias Suju. Singkat cerita, pagi pun tiba. Meski saat terbangun ia mengetahui bahwa di aplikasi You belum ada yang mengikutinya, tetap saja ia merasa senang karena sudah bisa meluapkan perasaannya. Hero yang sudah lama masuk ke dalam dunia You memberikan Belle semangat karena nyanyian yang dihasilkan sangatlah indah. Hari demi hari ia lalui dengan sangat bahagia sambil bermain You. Lambat laun, berkat karya indahnya, ia sudah mendapatkan jutaan pengikut. Bahkan setengah dari pengguna tersebut mengikuti Belle. Bersamaan dengan itu, muncullah banyaknya pro dan kontra. Ada yang menyukai, tapi tidak luput juga ada yang meremehkan. Hal itu membuat Suju agak stres. Ia bergegas menuju rumah Hiro, di mana Hiro adalah orang di balik Belle. Maksudnya, Hiro ikut andil dalam mengedit segala kepentingan Belle, mulai dari kostum, aransemen, dan video editornya. Suju mengadu kepada Hiro dan mengatakan bahwa banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dari karakter Belle yang mirip dengan Luka, kostumnya yang aneh, suaranya yang tidak bagus, dan lain-lain. Sementara ia tidak melihat bahwa banyak juga yang menyukainya, bahkan lagunya masuk dalam musik hits global di aplikasi You. Banyak yang memuji atas pencapaiannya, dan yang paling penting Suju menjadi bahagia dan bebas karena ia bisa kembali bernyanyi. Hiro sebagai teman sekaligus produser Belle menyadari bahwa akun Belle ini sudah banyak menghasilkan uang, dan seluruh uangnya secara anonim ia sumbangkan untuk amal. Di balik kesuksesan Belle pun ada penyanyi Peggy Hue yang sudah lebih dulu tenar, namun karena adanya Belle, karirnya ini kan jadi kian meredup. Esok hari, waktunya Suju berlatih nyanyi dengan tim ibu-ibu, mirip seperti ibu-ibu Qosidah kalau di Indonesia. Tapi Suju adalah satu-satunya anggota termuda, namun dia sangat tidak ada gairah alias tidak berambisi. Sampai ibu-ibu tersebut gemes gitu, dan mengatakan jika Suju sedikit berambisi, itu membuat ibunya di dalam sana bahagia gitu. Suju pun seketika mengingat kilas balik saat dia ditinggal ibunya. Dan satu anak laki-laki menghampirinya dan mengatakan akan melindunginya. Hal itu membuat dirinya sedikit lebih bahagia. Hari pun berganti, kini ia ada di sekolah. Shinobu menghampiri Suju dan bertanya bagaimana keadaannya, dan juga ayahnya. Suju menjawab dengan muka merah padam karena ia malu. Ia bergegas pergi namun dicegah oleh Shinobu. Saat Shinobu menggenggam tangan Suju, saat itulah semua mata tertuju pada mereka. Suju pun melepas genggaman itu dan pergi. Sebenarnya ia ingin mengatakan bahwa ia bukan lagi orang yang dulu dan Shinobu jangan lagi mengkhawatirkannya. Namun saat ingin kembali, Suju melihat Shinobu dengan luka. Akhirnya Suju pun tidak jadi mengutarakan hal tersebut. Kemudian di malam hari, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Saatnya konser super mega bintang Belle di Stadion Gelembung Aplikasi You. Lagu pertamanya berjalan mulus dan sangat indah menurut aku. Saat pergantian lagu kedua, tiba-tiba ada yang menyusup masuk kubah gelembung dan membuat keributan. Seorang user sedang bermain kejar-kejaran di mana ia bernama Naga. Ia selalu bertarung di arena bela diri namun mencurangi pertandingan, di mana ia menyerang dengan merusak data pengguna. Ia selalu menggunakan jubah merah dengan bercak memar di jubah tersebut. Ia sudah diincar oleh para justice, yaitu penegak keadilan di aplikasi You, demi melindungi ketertiban dan keamanan aplikasi. Penonton pun menyoraki si Naga agar segera pergi. Namun saat itu Belle penasaran siapa dia dan bertanya. Stadion itu pun berubah menjadi arena pertandingan. Saat Justin atau pemimpin Justice mengeluarkan gelang macan yang bisa memancarkan cahaya hijau yang dapat membuka identitas sang pengguna, namun hal itu tidak terjadi karena sang naga berhasil melumpuhkan lawan lalu pergi. Karena konser menjadi berantakan, Hiro
Dan Suju pun memutuskan untuk mencari tahu siapa pengguna yang memakai nama sang naga tersebut. Hiro mencari informasi dari lawan bertarung naga dahulu, di mana sang naga pernah memenangkan 369 pertandingan. Setelah pencarian yang cukup agak panjang, ketemulah beberapa petunjuk. Yang pertama, seorang seniman modern yang memiliki tato di punggungnya. Ia baru aja ditinggal mati kasihnya. Lalu ada ibu-ibu gendut yang kelihatannya bahagia di sosmed gitu, dengan keluarga yang harmonis, padahal sebenarnya dia itu kesepian. Dan foto-foto yang ada di internet itu adalah hasil cemotannya dari Pinterest. Lalu ada juga pemain bisbol yang memiliki luka di badan karena begitu hangat perbincangan naga ini sampai viral di aplikasi You. Ada pula wawancara seorang anak mengatakan bahwa naga itu adalah seorang pahlawan. Kayak tidak masuk akal aja saat dibuka anak tersebut hanyalah anak biasa yang tinggal bersama kakak dan ayahnya dengan harmonis gitu. Bahkan ada juga yang melakukan live demi memenuhi engagement. Hiro begitu giat mencari sampai Suju mengatakan bahwa semua orang pasti mungkin punya rahasia yang tidak perlu diungkap. Contohnya dia sebagai Bele dan Hiro yang memakai foto guru fisika sebagai wallpaper HP-nya. Langsung di situ Hiro rasa sangat malu karena sebelumnya belum ada yang tahu kalau misalkan si Hiro itu menyukai guru fisikanya. Singkat cerita, kini Belle mencari keberadaan kastil sang naga di daerah terpencil aplikasi You. Ia kesana sendiri karena Hiro ada kelas tambahan guru fisika. Karena Hiro menyukai guru fisika, akhirnya dia mengikuti kelas tambahan itu kan. Ketika sudah berjalan menuju kastil, Belle bertemu dengan penjaga AI. Dia menuntun Belle menuju kastil dengan membuka gerbang ke beberapa latar belakang. Seperti sedang menyesatkan Belle yang tidak tahu menahu sampai di 3 kali latar belakang berganti, ia bertemu si malaikat, yaitu penggemarnya pertama kali di aplikasi You. Ia lalu menunjukkan jalan menuju sebuah kastil, di mana kastil itulah tempat si naga berada. Dituntun oleh sang malaikat, Belle sampai ke tempat sebuah taman bunga mawar yang dinamakan Mawar Rahasia. Ketika ingin memetik bunga, sang naga itu pun datang sambil berteriak menyuruh Belle pergi. Namun Belle kekeh untuk mencari tahu siapa sebenarnya sang naga itu. Mereka berdua dituntun oleh sang malaikat menaiki tangga. Sampai di atas tangga dengan suara parau, malaikat itu berkata bahwa kita dalam masalah. Namun sang naga bilang untuk tidak apa-apa. Belle pun bertanya kan, siapa kamu sebenarnya? Siapa kalian sebenarnya? Sambil terus mengejar dan berhenti di depan pintu yang ditutup. Sementara itu, ketika sadar, Suju sedang memegang lemari dipan yang disaksikan oleh tim paduan suara kosidahannya itu. Ibu-ibu mengatakan jika kamu menyukai seseorang, maka berilah ia hadiah. Belle kembali berpikir untuk memberikannya sebuah lagu. Ia mulai menciptakan sebuah lagu untuk sang naga. Saat sedang asik menciptakan sebuah lagu, tiba-tiba Hiro memberi kabar bahwa ada rumor Suju dan Shinobu pacaran. Rumor itu tersebar luas di sosmed. Hal itu segera ditepis oleh Suju kan, dengan mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena mereka hanya teman masa kecil. Setelah kejadian itu, Luka mengecat Suju karena ingin bertemu. Hiro pikir bahwa ia akan meminta Suju jadi mak comblang antara dia dan Shinobu. Maka dari itu, Hiro mengatakan untuk jangan percaya begitu aja gitu. Saat pulang ke sekolah, di sungai Suju melihat Kamishin sedang berlatih dayung untuk perlombaan sendirian. Tiba-tiba Shinobu datang dan mulai berbicara bahwa Suju, kalau misalkan ada apa-apa bilang gitu, jangan ngilang, karena bagaimanapun Shinobu sebenarnya khawatir. Saat sedang berbicara, Kamishin datang. Ia mengatakan bahwa akan mengikuti lomba untuk masuk universitas. Ia juga menunjukkan fotonya kepada Suju. Suju dengan senang hati dong menyemangatinya dengan memberikan dukungan. Lucunya Kamishin ini merasa malu dan merasa Suju menyukai Kamishin. Suzu-chan, 俺のことちょっとは好きってことかな。違ったかもしれない。早くそれ置いてこいよバカ。そうだ。じゃあな、すずちゃん。応援ありがとう。 Akhirnya Suju pun dapat mengatakan kepada Shinobu untuk jangan lagi mengkhawatirkannya, karena ia bukan lagi seperti saat dia SD. Suju pun berlari sambil membalas pesan Luka untuk membantunya, meskipun sambil menangis karena Suju sebenarnya menyukai Shinobu. Scene berganti saat Belle ada di depan kamar sang naga. Sang malaikat membuka pintunya. Belle pun segera masuk. Saat masuk ke sana, Belle melihat foto seorang perempuan, juga sang naga yang sedang merenung. Saat Belle ingin memegang tato sang naga, ia menepis, membuat Belle ketakutan dan pergi. Kemudian di jalan ia bertemu dengan Justice dan penyamarannya ketahuan. Justin, sang ketua, bertanya apakah ia habis menemui si bos itu. Namun Belle menolak untuk menjawab. Justin pun mulai mengeluarkan cahaya hijau. Tapi sang naga menyelamatkan Belle dan membawanya pergi menuju kastil. Naga menyuruh Belle untuk pergi, namun Belle seakan tidak mau. Dan kini ia mengerti bahwasannya naga memiliki trauma mendalam di hatinya. Trauma itu memunculkan bercak tato di jubahnya. Belle pun berhasil memberikan hadiah sebuah lagu untuk sang naga. Baju Belle pun berubah seketika
Para dayang-dayang naga memberinya bunga mawar rahasia dari taman sang naga. Kastil itu pun ikut berubah, begitu pula penampilan sang naga. Mereka mulai berdansa dengan diiringi nyanyian bele. Saat sedang bernyanyi, tiba-tiba naga jatuh kesakitan dan bercak tatonya pun bertambah banyak. Di samping itu, sang malaikat pun juga sama lemahnya dengan sang naga. Bele bingung, ini kenapa gitu. Sementara itu, akibat kejadian tempo hari, Bele masih belum mengadakan konser lagi. Para user dan netizen pun kan jadi kepo soal identitas sang naga. Satu persatu spekulasi pun terungkap, salah satunya si bapak pemain baseball yang mengadakan klarifikasi bahwa dia memang memiliki luka pada sekujur tubuhnya akibat operasi. Namun bukan berarti dia adalah sang naga. Lalu kalian ingat ibu-ibu ini? Nah, ia tiba-tiba muncul dengan karakter bayi. Meskipun begitu, gaya bicaranya tetap terlihat bahwa ia bukanlah seorang bayi. Saat sedang tidak berada di kastil sang naga, Bele bertemu Justice Team. Ia dibawa ke tempat antah berantah, dipaksa memberikan fakta tentang di mana kediaman sang naga dan siapa identitas sebenarnya. Untungnya, dayang-dayang sang naga datang untuk mengecokkan Justin. Bele pun berhasil kabur, namun kelopak bunga mawar rahasia dari taman sang naga jatuh. Hal itu digunakan Justin untuk mengetahui dari mana asal bunga tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sepulang sekolah, Suju bertemu dengan Luka dan menceritakan segala hal tentang dirinya, termasuk Suju yang mengatakan menyukai Shinobu dan Luka yang menyukai Kamisin. Selain Suji yang kaget, aku yang lihatnya juga kaget. Kirain Luka bakalan suka sama Shinobu gitu, ternyata dia sukanya sama Kamisin. Jadi alasan dia mendekati Shinobu adalah agar bisa dekat dengan Kamisin, karena mereka berdua bersahabat gitu. Setelah berbincang cukup agak lama, Suji pun mengantar Luka pulang. Di stasiun dia bertemu Kamisin. Mukanya langsung merah padam, guys. Di sini ekspresi Kamisin tuh lucu banget gitu. ちょっとは好きってことかな。嘘だよ嘘。冗談冗談。そっか。嬉しくないの？嬉しい。俺女と何話していいか分かんない。 Meskipun malu-malu, Kamisin mencoba mendekati Luka. Ternyata mereka sama-sama menyukai Bele. Suji yang berada di situ kan langsung gugup ya, cemas, takut ketahuan bahwa ia adalah Bele. Saat diam-diam keluar, ia bertemu Shinobu. Shinobu mencoba bertanya kepada Suju dan mengatakan bahwa Suju, sebenarnya kamu Bele kan? Gitu. Kaget dong, tersentak, Suju langsung pergi. Tiba-tiba Hiro menelpon dan mengatakan bahwa sang naga dalam masalah. Suju yang sudah berubah menjadi Bele bergegas menuju kastil. Di sana sudah luluh lantai berantakan, para dayang-dayang AI pun berjatuhan. Sebelum ajal menjemput, sang dayang-dayang meminta Bele untuk melindungi masternya dan membuka sebuah pintu rahasia menuju tangga melingkar. Sesampainya di atas, sang naga sedang terpuruk kesakitan. Ia hanya meminta maaf karena tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, lalu pergi entah kemana. Seketika itu, kastilnya langsung berubah menjadi kobaran api panas. Berita itu tersebar seantero dunia, bahkan siarannya sampai kepada teman-teman Suju. Shinobu, Luka, dan Kamisin yang mengetahui Bele dalam bahaya segera bergegas mencari Suju. Begitu pula tim paduan suara Suju. Mereka semua bergegas ke arah sekolah SD, di mana di sanalah Hiro dan Suju selalu memakai tempat untuk mengadakan konser Bele. Sementara itu, Suju dan Bele sibuk mencari identitas sang naga sebelum Justin menemukannya. Bele terus mengejar dalam aplikasi, namun semua user menggerumuti Bele, membuat ia kesulitan mencari sang naga. Dalam kesempitan itu, Bele terus berpikir dan menebak siapa sang naga sebenarnya. Dengan sedikit clue yang menerangkan bahwa bercak tatonya dapat berdenyut, sebagaimana tubuh aslinya merasakan sakit, juga mata yang bersinar layaknya anak kecil. Nah, dari hal itulah Suju langsung memerintahkan Hiro untuk mencari seorang anak kecil yang tempo hari mengatakan bahwa naga adalah pahlawan yang hanya tinggal dengan sang ayah dan ibunya sudah meninggal. Lama mencari, akhirnya mereka menemukan Tomo yang sedang live, di mana ia sedang mendengarkan lagu Bele. Tiba-tiba saja ayahnya datang dan memaki-makinya. Kemudian datanglah Kei yang memeluk sang adik. Dari situlah diketahui bahwa dari ciri-cirinya ada mereka sang naga dan sang malaikat. Suju yang melihat hal tersebut melakukan sambungan telepon kepada mereka, mengatakan untuk menolongnya. Namun hal itu ditolak. Kei merasa tidak ada yang dapat dipercaya. Shinobu yang melihat hal tersebut mengatakan kepada Suju agar bernyanyi sebagai Suju, bukan sebagai Bele. Itu satu-satunya cara agar Kei percaya. Hal itu kemudian ditentang oleh Hiro dan Suju. Dalam aplikasi pun semua sudah riuh gemuruh menunggu Bele bernyanyi, termasuk para Justice yang ingin memancing sang naga. Justin yang saat itu tidak sabar menunggu Bele bernyanyi menerobos kerumunan, namun segera Bele menggapai tangannya dan mengatakan untuk menyalakan sinar hijau gitu. Sinar pun menyala dan Bele seketika berubah menjadi Suju. Semua orang yang menyaksikan sangat kaget, tidak terkecuali Peggy Sue yang menjadi rival Bele. Suju mulai
memiliki sponsor dari sang paus. Kini Suju kembali menjadi Belle lagi dan gaunnya indah, dan ia terus bernyanyi menyenangi para penggemar. Konser pun selesai, Kei dan Tomo yang melihat sama terharunya dan mulai menghubungi Belle. Semua bersorai karena gembira. Suju berterima kasih kepada Shinobu ketika ingin memberitahu keberadaannya, sambungannya dimatikan oleh sang ayah. Setelah diteliti banyak petunjuk dari rekaman, Luka yang memiliki telinga tajam mendengar suara nyanyian lagu di malam hari. Seperti nyanyian harian, Shinobu bergegas mencari di internet kota dengan lagu tersebut. Lalu di luar jendela terlihat gedung apartemen tinggi. Hal itu sama dengan gedung apartemen tempat kami isi lomba. Para tim Kosida langsung menghubungi pusat perlindungan anak. Diketahui kota itu adalah Oka Kawasaki di Tokyo. Ketika menelpon ke pusat perlindungan, pelaporannya harus melewati 48 jam dulu. Suju yang mendengar hal itu bergegas dong mencari kereta tercepat sampai sana. Dengan percaya diri, ia pergi sendiri. Setelah dalam bus menuju tempat Kei dan Tomo, ia chat kepada sang ayah mengatakan minta maaf gitu. Ia selalu egois dan saat ini ia sedang dalam perjalanan. Ayahnya pun setuju karena sejak awal memang ia selalu menyayangi Suju. Sesampainya di sana, ia terus berlari dan mencari kediaman Tomo dan Kei. Hingga akhirnya mereka bertemu. Namun tidak sampai di situ, tiba-tiba ayahnya Tomo dan Kei menghampiri dan mengomel-ngomel. Suju mendekap mereka berdua dan membiarkan ayahnya Tomo dan Kei mencekar pipi Suju sampai berdarah. Hingga ayahnya menyerah, Kei dan Tomo pun menyadari bahwa kegigihan Belle yang ingin membantu membuat ia tetap semangat menjalani hidup. Begitu pula Belle yang berterima kasih kepada Kei karena mengajarkan ia untuk tidak takut lagi. Lalu akhirnya film ditutup dengan sambutan yang hangat dari teman dan keluarga Suju yang menanti ia pulang. Shinobu yang kini tidak lagi mengkhawatirkan Suju lagi. Suju dan sang ayah yang kini bisa mendekat, Hiro dan Suju kini tetap berkolaborasi menghidupkan Belle dan film pun selesai. Dengan rating 7,2/10 dari IMDb dan durasi yang cukup agak panjang yaitu 2 jam 10 menit, film ini memang patut diacungi 2 jempol. Mungkin karena aku selalu suka aja ya sama film-film tema musikalisasi seperti ini. Sebenarnya ceritanya memang agak klasik dan sedikit membosankan sama kayak cerita Beauty and the Beast, tapi dikemas dengan sedemikian rupa sehingga menjadi satu karya yang luar biasa. Gitu. Film anime Belle ini memang terasa sekali nuansa film festivalnya menurut aku. Dikemas dengan cerita yang sederhana yang menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia virtual, juga karakter-karakter dari anak sekolahan yang makin menguatkan sang sutradara khas Mamoru Hosoda ini yang suka mengangkat kehidupan anak sekolah dan masalahnya. Visual dan audio film yang sangat memanjakan mata ini juga membuat kepuasan sendiri waktu kita menyaksikan film ini di bioskop maupun di Netflix. Penggambaran 2D yang digabungkan dengan 3D juga visual efek lainnya makin buat kita nggak rela memalingkan mata dari tiap adegannya. Apalagi film ini adalah film dengan nuansa musik. Namun musiknya sendiri nggak terlalu berlebihan ya, hanya aja mendukung cerita yang akan ditampilkan gitu. Makanya buat kalian yang cuma nonton alur ceritanya aja sebenarnya kurang. Karena banyak banget lagu-lagu yang di sini yang enak-enak yang bisa kalian dengar. Kalau misalkan kita tampilin semua lagunya di sini, takutnya aku bakalan kena cipta gitu. Jadi untuk keseluruhan lagunya yang bagaimana itu kalau misalkan kalian penasaran, silahkan tonton aja filmnya. Oke, begitulah seluruh alur cerita film Belle 2021, juga review singkatnya dari aku. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Bye-bye!